Pulau reklamasi ini adalah bukti nyata, saksi bisu dari betapa ruginya warga Jakarta yang sudah memilih Anies Baswedan sebagai gubernur mereka. Inilah pulau reklamasi yang dulu ditolak keras oleh Anies dan penolakannya dijadikan janji kampanye Anies, juga dipakai buat menyerang Ahok dan juga Jokowi. Di pemilihan gubernur tahun 2017 lalu, masalah rencana pembangunan pulau reklamasi ini jadi isu hangat. Janji tolak reklamasi menjadi salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya, yaitu Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota di Jakarta. Menurut Anies, waktu itu reklamasi di Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya kepada para nelayan. Penolakan pulau reklamasi, Anies mencitrakan dirinya sebagai pro-rakyat dan berani melawan para pengembang kaya. Kalau kita berminat pindah ke PIK, Pantai Indah Kapuk yang pengembangannya sudah ditolak keras tapi kemudian disetujui dan diberi izin oleh Anies Baswedan, mantan gubernur yang pintar ngomong itu, jangan kaget kalau harga tanah di sana per meternya ada yang sudah tembus sampai 40 juta per meter persegi. Harga tanah termurah di PIK sekitar 20 juta per meter persegi. Jadi kalau mau beli tanah 100 meter persegi harus disiapkan dana antara 2 sampai 4 miliar. Dan ini cuma buat beli tanahnya saja, belum buat membangun rumahnya, buat perbandingan saja. Harga tanah di kawasan elit Bintaro dan Kelapa Gading juga di Jakarta, harga tanahnya sekitar 30 juta sampai 35 juta per meter persegi buat kawasan komersial. Jadi jelas, tinggal di PIK itu lebih mahal dan lebih elit dibanding tinggal di kawasan lain di ibu kota Jakarta. PIK begitu populer dan sangat diminati karena dipercaya berlokasi di kawasan Kepala Naga di utara Jakarta. Kawasan Kepala Naga ini dipercaya sebagai daerah terbaik yang bisa mendatangkan hoki dalam usaha dan berbisnis. Makanya, banyak pengembang berlomba-lomba membangun di kawasan utara Jakarta, termasuk berani keluar modal besar buat bikin pulau reklamasi. Terus, bagaimana nasib kontribusi tambahan 15% yang harus disetor ke Pemprov DKI seperti yang diusulkan Ahok tadi? Kalau pakai harga pasar sekarang, dari setiap penjualan 1 meter persegi di tanah PIK, warga DKI bisa dapat sampai 6 juta rupiah. Ini cuma dari 1 meter persegi tanah. Dan perlu diketahui, luas dari satu pulau reklamasi PIK ini mencapai 1000 hektar. Di tangan Anies Baswedan, kewajiban para pengembang pulau-pulau reklamasi buat setor 15% ke Pemprov DKI dari setiap penjualan lahan hilang. Tidak ada lagi kewajiban tersebut. Maka peluang rakyat Jakarta buat tambahan anggaran sebanyak 158 triliun dari pulau-pulau reklamasi untuk pembangunan seperti sudah dihitung oleh Ahok tadi, peluang ini hilanglah sudah. Para pengembang bisa mengantongi kembali dana 158 triliun itu di kantong mereka. Ya, kalau kita berandai-andai, kalau kemudian 4-5 triliun dari angka fantastis 158 triliun itu disisihkan buat dana kampanye, entah kampanye apapun itu, secara finansial ini tetap menguntungkan, bukan? Makanya kalau Anda mau menikmati bukti dari bohong besar dari asal ngomong, dari asal janji Anies Baswedan, datanglah ke PIK, ke Pantai Indah Kapuk. Pulau reklamasi ini adalah bukti nyata, saksi bisu dari betapa ruginya warga Jakarta yang sudah memilih Anies Baswedan sebagai gubernur mereka. Kini terbukti sudah di tahun 2017 lalu itu, warga Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal, keputusan yang teramat fatal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.